Baik, kita mulai Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum semangat Pak ya. Karena ini sudah 15 Sya'ban Pak ya. Dan tanggal 15 Pak ya. 15 atau 16 ya? 16 ya. Terlagi kita sudah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syahrul Rajab minal Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang menjadikan bulan Rajab sebagai bulan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala syahrul Sya'ban a'zamal barakah war rahmah. Yang mana Allah jadikan bulan Sya'ban sebagai bulan yang penuh berkah dan penuh rahmat. Wa ja'ala syahrul Ramadan bi syahrus siyamal mubarak. Yang mana Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan puasa yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terhormat Bapak pengurus masjid kita, segenap staf pengurus, anggota semuanya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal. Allah tambahkan rezekinya. Amin ya rabbal. Segala langkahnya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang hadir, yang besar tak bisa dipanggil gelar, yang kecil tak bisa dipanggil nama, insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini tepat pada tanggal 16 Sya'ban. Betul Pak? Betul. Bertepatan 16 Sya'ban juga tanggal 9 Maret. Berarti sekitar 15 atau 14 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada tanggal 15 Sya'ban terjadi sebuah kisah di mana kiblat umat Islam dipindahkan dari Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram. Dulu Bapak Ibu, Nabi itu sholatnya di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa Palestina. Nabi dulu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Kapan dirubah kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram? Ketika Nabi melihat Baitul Maqdis itu Bapak Ibu berbanding lurus dengan patung-patungnya orang kafir. Maka Nabi takut, khawatir Nabi, andaikan kiblat umat Islam terus-menerus berada pada Baitul Maqdis, maka orang-orang kafir akan menganggap bahwa Islam menyembah patung-patung mereka. Maka Nabi membuat isyarat, setiap Nabi sholat dia menghadap ke langit. Allah paham, jangankan yang diucapkan, sedangkan yang masih dalam hati Allah tahu Bapak Ibu. Allah paham apa maksud Nabi Muhammad. Allah paham bahwa Nabi meminta supaya kiblat umat Islam dipindahkan. Maka kejadiannya pada tanggal 15 Sya'ban Bapak Ibu turun ayat. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Fawalli wajhaka syatral masjidil, maka palingkan wajahmu ke Masjidil Haram kata Allah. Maka perpindahan kiblat umat Islam dari Maqdis ke Masjidil Haram terjadi pada tanggal 15 Sya'ban Bapak Ibu. Allah enggak katakan ke Ka'bah, andaikan salat menghadap Masjidil Haram Bapak Ibu sudah sah. Karena Allah juga katakan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram kata Allah. Maka Nabi palingkan wajahnya ke Masjidil Haram. Sampai saat ini Bapak Ibu kiblat kita berada di Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas pada malam ini? Apa saja keutamaan
keutamaan. Apa saja kemuliaan bulan Sya'ban ini Bapak Ibu? Kita akan mengangkat sebuah kitab, namanya kitab Mazhab Sya'ban. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, Mazhab Sya'ban itu artinya adalah apa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Karangan daripada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau menjelaskan semua kejadian-kejadian. Beliau menjelaskan semua kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang terjadi pada bulan Sya'ban ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bahas yang pertama. Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki dalam kitabnya Mazhab Sya'ban, bahwa di antara kemuliaan bulan Sya'ban itu, kata beliau, wa min mazaya syahr Sya'ban annahu syahrul ladzi nazalat bihi ayat salat wassalam. Bahwa salah satu keutamaan bulan Sya'ban ini Bapak Ibu adalah turunnya ayat yang menjelaskan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Bapak Ibu, apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusallu ya ayyuhalladzina amanu sallu. Bahwasanya Allah dan para malaikat selawat kepada Nabi. Hai manusia, kata Allah, selawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka Bapak Ibu, salah satu kemuliaan bulan Sya'ban ini adalah bulan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Setiap wirid Bapak Ibu, setiap perkumpulan, setiap golongan, setiap jamaah hendaklah mengucapkan selawat di dalamnya. Suatu ketika Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang paling pelit di muka bumi? Sahabat menunjuk tangan, ya Rasulullah, orang yang paling pelit di muka bumi, yang tidak mau menyedekahkan hartanya. Kata Nabi, tidak. Orang yang paling kikir, orang yang paling pelit di muka bumi, kata Nabi, adalah orang yang ketika mendengar namaku diucapkan, lalu dia tidak mau menjawab dengan sallallahu alaihi. Lalu berkata, tahukah kalian bangkai apa yang paling bau, kata Nabi? Kata sahabat, ya Rasulullah, bangkai yang paling bau adalah bangkai manusia, bangkai hewan. Kata Nabi, tidak. Bangkai yang paling bau, kata Nabi, adalah satu kelompok, satu golongan, satu jamaah, satu majelis yang tidak diungkapkan di dalamnya selawat. Maka Nabi menyebutkan majelis itu majelis bangkai Bapak Ibu. Mau majelis bangkai majelis kita Bapak Ibu? Ucapkan selawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan ini adalah bulan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap wirid kita, setiap zikir kita selipkan selawat kepada Nabi. Apa tipsnya, apa caranya, apa motivasinya supaya kita rajin berselawat kepada Nabi Bapak Ibu? Ada caranya Bapak Ibu. Apa caranya? Kenali kemuliaan Nabi Muhammad. Ketahui kemuliaan Nabi Muhammad supaya rajin selawat. Bagaimana mungkin kita rajin selawat sementara kita nggak tahu apa kemuliaan Nabi? Maka Bapak Ibu, kita bahas apa kemuliaan Nabi. Yang pertama, dalam kitab Al-Khosaisul Muhammadiyah, kemuliaan Nabi Muhammad karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, kata beliau salah satu kemuliaan Nabi Muhammad adalah ludahnya itu obat Bapak Ibu. Apa tadi Bu? Ludah Nabi, ludah kita gimana? Berkali-kali waktu menggosok-gosokkan Bapak Ibu nggak sembuh. Nabi ludahnya obat, saking mulianya Nabi. Suatu ketika Nabi dengan Abu Bakar berlari masuk ke dalam Gua Thur, dikejar-kejar oleh orang kafir. Tiba-tiba kelejengking datang Bapak Ibu, digigitnya tangan Abu Bakar, pucat wajah Abu Bakar. Kata Nabi, ya Abu Bakar, apa yang terjadi? Abu Bakar ini nggak mau menyusahkan Nabi Bapak Ibu. Kata Abu Bakar, nggak ada ya Rasulullah. Kamu kenapa? Kata Nabi, nggak ada ya Rasulullah. Nabi lihat tangan Abu Bakar ada bekas gigitan Bapak Ibu. Nabi meraih tangan Abu Bakar. Nabi berkata, ini kenapa? Kata Nabi,
tanganku ya Rasulullah digigit kelajengking. Nabi mengambil ludahnya Bapak Ibu, dia oleskan ke tangan Abu Bakar, sembuh. Ludah Nabi, obat. Ludah kita gimana Pak? Ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kemuliaan Nabi Muhammad SAW, darahnya itu obat Bapak Ibu. Darahnya obat. Ada satu sahabat Bapak Ibu, kalau dia tahu Nabi itu berbekam, dia intip dari belakang rumah Nabi. Ini sahabat yang selalu mengintip kalau Nabi berbekam. Apa yang diintipnya? Kemana darah Nabi dibuang. Kalau dia sudah tahu kemana darah Nabi dibuang, dia akan ambil darah itu, dia minum darah Nabi Muhammad SAW. Darah Nabi obat. Kita kadang-kadang dengan darah kita sendiri kita jijik Bapak Ibu. Nabi darahnya obat. Ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kemuliaan Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Nabi naik dari langit 7 menuju Sidratul Muntaha pada kisah Isra Mi'raj itu, Allah tunjukkan semua kemuliaan Nabi. Kita lihat apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Nurul Mandud Shalawat wassalam ala Sayyid Al-Maqam Al-Mahmud. Kata beliau dalam kitabnya Bapak Ibu, saat Nabi naik dari langit 7 menuju Sidratul Muntaha, semua malaikat menunggu kedatangan Nabi. Semua malaikat bersolawat bergemuruh menunggu kedatangan Nabi. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ada satu malaikat tidak menunggu kedatangan Nabi, tidak menyambut kedatangan Nabi, tidak solawat kepada Nabi. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Bapak Ibu, saking mulianya Nabi Muhammad, malaikat yang tidak menyambut kedatangan Nabi itu Allah patahkan sayapnya. Allah patahkan sayapnya. Kurang mulia apa lagi Rasulullah? Lantas apa yang menghalangi hati kita untuk selawat kepada Nabi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi mendekat kepada pintu Sidratul Muntaha. Apa kata Muhammad Nasiruddin As-Samarqand dalam kitabnya Tabi'ul Ghafilin? Datang malaikat Jibril. Dia menghampiri Nabi. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya ini gak bisa lagi menemanimu berjalan untuk selanjutnya. Kata Nabi, ya Jibril, adakah seorang sahabat sejati, adakah seorang kekasih sejati rela meninggalkan sahabatnya berjalan sendiri, rela membiarkan sahabatnya berjalan sendiri? Kata Jibril, ya Rasulullah, andaikan aku boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha itu, aku ingin sekali masuk ke dalamnya. Tapi satu langkah saja aku langkahkan kakiku, maka terbakar batang tubuhku. Kata malaikat Jibril. Kenapa Bapak Ibu? Cahaya Allah itu sangat luar biasa sekali. Nurun ala nur, cahaya Allah di atas cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, cahaya Allah itu cahaya langit dan bumi. Kamiskatun biha misbah, cahaya Allah lebih hebat daripada cahaya lampu. Bapak Ibu ambil lampu, taruh di depan mata, jangan berkedip selama 2 jam. Gimana mata kita Pak? Sakit, apalagi cahaya Allah. Ketika Jibril dekat dengan Allah, terbakar, gak bisa masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Tapi Nabi Muhammad bisa masuk. Kurang mulia apalagi Rasulullah SAW. Kata Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Bapak Ibu, juga Abu Zakaria Ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyik, juga beliau jelaskan dalam kitabnya. Bahkan Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasan Al-Makki, beliau juga jelaskan dalam kitabnya Nurul Muhammadiyah. Apa kata mereka? Yang paling kami bingungkan, mereka ungkapkan satu persatu dalam kitab mereka masing-masing Bapak Ibu. Yang paling kami bingungkan, malaikat Jibril, rajanya seluruh malaikat, tak bisa masuk ke dalam Sidratul Muntaha, tapi Nabi Muhammad bisa masuk. Dan yang paling kami bingungkan kata mereka bertiga, ulama 3 ini Bapak Ibu, kenapa Jibril tak boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha, tapi sandal Nabi Muhammad bisa masuk? Sandal Nabi Muhammad bisa masuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena sandal itu setiap hari berdempetan dengan telapak kaki Nabi, sampai sandal itu pun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sandal Allah muliakan, apalagi kita kalau banyak selawat kepada Nabi, maka Allah akan muliakan kita. Man shalla salatan, siapa yang selawat 1 kali selawat kepadaku alayya, kata Nabi sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan selawat
Maka Bapak Ibu banyakkan selawat kepada Nabi. Bulan Sya'ban ini adalah bulan berselawat kepada Nabi. Maka Bapak Ibu, kata Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasan al-Makki dalam kitabnya Majapahit Sya'ban, wa min mazaya fi syahri Sya'ban syahrul lazi nuzilat fihi ayat salatu wassalam, bahwa salah satu kemuliaan bulan Sya'ban adalah bulan berselawatnya Allah dan para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bercerita tentang cinta dan kerinduan kepada Nabi, saya teringat kisah yang dijelaskan oleh Syekh Ad-Diba, pengarang selawat Ad-Diba, dalam kitabnya Kitab Ad-Diba. Apa kata beliau Bapak Ibu? Suatu ketika Syekh Ad-Diba berjalan dengan murid-muridnya menuju kota suci Makkah. Mereka hendak melakukan ibadah haji Bapak Ibu. Di pertengahan jalan, tiba-tiba seorang anak berumur 8 tahun menerobos ke tengah-tengah mereka. Apa kata anak tersebut? Ya Syekh, izinkan saya ikut dengan kalian ke kota suci Makkah. Kata Syekh Ad-Diba, apa tujuanmu? Apa yang kau inginkan di kota suci Makkah? Anak umur 8 tahun itu menjawab, aku rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Aku cinta, aku rindu berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata anak tersebut. Maka dalam benak Syekh Ad-Diba, anak ini akan jadi beban bagi kami. Maka dia katakan, wahai Ananda, tinggallah engkau di sini, jangan ikut. Nanti engkau jadi beban bagi kami. Kata anak tersebut, ya Syekh, dia merengek kepada Syekh Ad-Diba, aku rindu kepada Nabi Muhammad. Aku rindu ziarah ke makam Nabi Muhammad, izinkan aku ikut dengan kalian. Syekh Ad-Diba tetap berada pada pendiriannya. Dia tak bolehkan anak tersebut ikut Bapak ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba anak tersebut saking kecilnya tubuhnya, dia masuk ke dalam petinya Syekh Ad-Diba. Saking rindunya kepada Rasulullah SAW, dia masuk ke dalam petinya Syekh Ad-Diba. 2 minggu perjalanan Bapak Ibu mereka melewati padang pasir. Tiba di kota suci Makkah, tiba-tiba anak tersebut keluar dari petinya Syekh Ad-Diba. Syekh Ad-Diba kaget melihat anak tersebut. Bukankah engkau sudah kusuruh jangan ikut? Kenapa engkau berada dalam petiku? Apa jawab anak itu Bapak Ibu? Ya Syekh, aku rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin jumpa, ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ad-Diba bertanya lagi, wahai Ananda, bagaimana makanmu selama 2 minggu ini? Apa jawaban itu Bapak Ibu? Lihat jawabannya. Karena kerinduanku kepada Nabi Muhammad, aku tak lapar ya Syekh. Karena kerinduanku kepada Nabi Muhammad, aku tak lapar ya Syekh. Menangis Syekh Ad-Diba, dia menundukkan kepala, memejamkan mata. Apa kata dia? Saya tak heran engkau masuk ke dalam petiku karena tubuhmu kecil. Tapi yang mengherankan sekarang, kenapa anak umur 8 tahun seperti engkau ini bisa rindumu mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana aku seorang imam? Kata Syekh Ad-Diba, apakah cintaku lebih dalam dibanding cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak tersebut turun dari petinya Syekh Ad-Diba. Dia lihat ada cetakan kaki Bapak Ibu. Dia cium cetakan kaki itu. Apa kata dia? Ya Syekh, apakah ini cetakan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh Ad-Diba, iya benar. Dia cium Bapak Ibu, dia luaskan semua kerinduannya. Dia cium pijakan telapak kaki Nabi itu. Dalam satu riwayat mengatakan anak tersebut meninggal setelah mencium pijakan kaki Nabi Muhammad. Riwayat yang lain menjelaskan anak tersebut lanjut ziarah ke kota Madinah, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat dia ziarah Bapak Ibu, saking rindunya kepada Nabi, saking cintanya kepada Nabi, pecah jantung anak tersebut di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak tersebut dimakamkan di perbatasan kota Madinah dengan kota yang lain. Suatu ketika Syekh Ad-Diba rindu kepada anak tersebut. Dia datang ziarah ke makam itu Bapak Ibu. Ternyata makam itu sudah berjalan ke samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, sekarang itu disebut dengan makam berjalan. Bapak Ibu nanti kalau berangkat umrah, berangkat haji, nanti cari di kota Madinah di mana makam berjalan
nanti orang-orang Madinah akan tunjukkan ini makam berjalan, makam seorang anak yang rindu kepada Nabi. Saat dia ziarah, pecah jantungnya di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka Bapak Ibu nanti kalau pergi umrah, pergi haji, nanti cari di mana makam berjalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan ini adalah bulan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika Nabi duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi menundukkan kepala, dia pejamkan matanya. Mata Nabi Bapak Ibu berbanding lurus dengan kaki salah seorang sahabat. Tiba-tiba Nabi meneteskan air mata membasahi kaki sahabat tersebut. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, masalah apa yang menimpamu? Andaikan ada masalah yang menimpamu, kami yang lebih dahulu membelamu, kata sahabat. Apa kata Nabi? Aku sedang rindu kepada saudaraku. Aku sedang rindu kepada saudaraku, kata Nabi sambil meneteskan air mata Bapak Ibu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabatmu? Bukankah kami ini saudaramu, kata sahabat. Kata Nabi, la, antum ashabi. Kalian ini hanya sahabatku, bukan saudaraku, kata Nabi. Kalian sholat denganku tiap hari, kalian jemaah denganku tiap hari, bergurau denganku tiap hari, duduk bersama denganku tiap hari. Lalu kalian cinta kepadaku, itu biasa, kata Nabi. Tapi ada orang-orang yang hidup ribuan tahun yang akan datang, mereka nggak pernah jumpa denganku, nggak pernah sholat denganku, nggak pernah bergurau denganku, tapi mereka cinta kepadaku melalui sholawat yang mereka ucapkan. Maka kita ini Bapak Ibu dianggap Nabi sebagai saudaranya. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Bulan Sya'ban adalah bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan Al-Makki, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Nabi banyak puasa selain bulan Ramadan. Bulan Sya'ban di mana Nabi banyak berpuasa selain bulan Ramadan. Salah seorang sahabat Bapak Ibu datang bertanya kepada Aisyah. Apa kata mereka? Ya Ummul Mukminin, bulan apakah Nabi banyak bersalawat dibandingkan bulan di samping bulan Ramadan? Apa jawab Aisyah? Aku tidak melihat Nabi banyak puasa kecuali bulan Sya'ban. Maka Bapak Ibu, bulan Sya'ban ini adalah bulan berpuasa. Nabi banyak melakukan puasa bulan Sya'ban. Selain bulan Ramadan, bulan yang dilakukan Nabi banyak berpuasa bulan Sya'ban. Maka Bapak Ibu, banyakkan puasa bulan ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu, puasa itu ibaratkan permainan bola. Apa tadi Bu? Ibaratkan permainan. Ibaratkan apa tadi Bu? Permainan bola. Kalau kita mau buat permainan bola, apa yang pertama kita cari? Apa Pak? Pemain dulu Pak ya. Seleksi pemain dulu. 11 tim A, 11 tim B. Setelah pemain dapat, nanti akan dilaksanakan pelatihan. Nanti kalau dia nggak latihan, maka nanti saat bertanding dia akan lemah dalam mengotak-atik bola. Maka disuruh latihan. Habis latihan Bapak Ibu baru bertanding. Habis bertanding nanti ada finalnya dan akan ada pemenangnya. Sama dengan puasa Bapak Ibu. Puasa ini Bapak Ibu, bulan Rajab yang lalu itu adalah tempat menseleksi pemain-pemain yang akan puasa di bulan Ramadan. Orang yang banyak puasa di bulan Rajab kemarin, maka dia akan lanjut puasa di bulan Sya'ban. Rajab itu sebagai seleksi pemain yang akan bermain sampai akhir Ramadan nanti di bulan Ramadan. Sya'ban ini Bapak Ibu tempat latihan puasa. Kalau Bapak Ibu puasa bulan ini, nanti Ramadan nggak terkejut lagi. Nanti tanding di bulan Ramadan. Finalnya kapan? 10 malam terakhir. Itu final Bapak. Dan setelah final nampak pemenang-pemenangnya. Yang menang berada di mana? Tetap berada di masjid melakukan salat tarawih. Tetap puasa.
Yang kalah di mana? Di Mall Ramayana belanja. Di rumah buat kue. Itu orang-orang kalah tuh Pak. Kenapa dia kalah? Enggak latihan kemarin bulan Syakban. Dia sudah kalah seleksi waktu bulan Rajab kemarin. Maka banyakkan latihan bulan Syakban supaya tak terkejut nanti di bulan Ramadan Bapak Ibu. Bulan Ramadan ini sama dengan permainan bola. Ada cari pemain, ada latihannya, ada tandingnya, ada finalnya, dan akan ada pemenangnya. Pemenangnya orang-orang yang berada di akhir Ramadan tetap berada di masjid dan dia tetap melakukan puasa. Yang kalah nanti sudah belanja di mall, dan buat kue di rumahnya. Sebab apa? Enggak banyak pelatihan di bulan Syakban ini. Bapak Ibu yang mulia kaum, itu yang kedua. Bulan Syakban adalah bulan Nabi banyak berpuasa selain bulan Ramadan. Yang ketiga, bulan Syakban Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah bulan di mana diangkatnya pahala manusia. Baik pahala siang, baik pahala malam. Pahala yang kecil, baik pahala yang besar, semua diangkat pada bulan Syakban. Semua akan dilaporkan kepada Allah pada bulan Syakban Bapak Ibu. Maka perbanyak beramal bulan Syakban. Jangan sampai Bapak Ibu bulan-bulan sebelumnya amalan kita sedikit, bulan ini sedikit pula. Kalau bisa Bapak Ibu amalan bulan ini diperbanyak. Apa kata para ulama kita? Orang yang bulan lalu amalnya sama dengan bulan ini, maka dia ibaratkan hartawan, bangsawan, punya harta banyak, punya mobil mewah, punya rumah bertingkat. Setelah rumah itu selesai, dia hancurkan secara sia-sia, tak ada gunanya. Maka Bapak Ibu bulan Syakban ini berbanyak amal. Jangan anggap amal yang sudah kita lakukan bisa menjadi tiket ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Haji saya dah 7 kali. Salat saya tiap hari. Puasa macam puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Apa lagi yang saya lakukan? Dia puas dengan amal yang dilakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketahuilah. Ada seorang saudara Nabi Musa. Dia berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, nanti kamu kalau jumpa dengan Allah, kalau bercakap-cakap dengan Allah, nanti tolong tanyakan kepada Allah bagaimana tempatku di surga." Perasaan dia karena dia keluarga Nabi, dia udah masuk surga gitu Pak. Ketika Musa berjumpa dengan Allah, apa kata Nabi Musa? "Ya Allah, saudaraku bertanya bagaimana tempatnya di surga." Apa kata Allah? "Ya Musa, katakan kepada saudaramu itu, dia nggak punya tempat di surga," kata Allah. Keluarga Nabi itu Pak. Kita bukan keluarga siapa-siapa. Keluarga ulama tidak, keluarga kiai tidak, keluarga Nabi tidak. Sedangkan keluarga Nabi Bapak Ibu pun tak ada tempatnya di surga kata Allah. Maka bulan Syakban ini bulan di mana amal manusia akan dilaporkan kepada Allah. Berbanyak amal. Terakhir Bapak Ibu, karena memang 10 menit tadi Pak ya. 10 menit sebelum azan Pak ya. Terakhir, bulan Syakban adalah bulan diterimanya taubat manusia dan diterimanya segala doa-doa manusia. Maka berbanyak taubat Bapak Ibu, karena orang yang paling dibenci Nabi adalah orang yang banyak dosa tapi merasa nggak punya dosa. Perasaan dia dosa dia kecil terus, sehingga dia nggak mau bertobat kepada Allah. Nabi Muhammad saja Bapak Ibu, dia orang yang dijamin Allah masuk surga, nggak punya dosa, tapi tiap hari istighfar kepada Allah. Apalagi kita Bapak Ibu, kalau kita katakan nggak punya dosa, bayangkan Bapak Ibu, dalam 1 tahun Allah berikan berapa hari? Berapa Pak? 365 hari. Bayangkan saja dosa yang kita lakukan dalam sehari, 1 saja. Dalam setahun berapa dosa kita? 365 dosa kali 50 tahun. Berapa Pak? Berapa dosa kita? Maka jangan katakan nggak punya dosa. Banyakkan istighfar kepada Allah. Bulan ini bulan diterimanya taubat manusia, bulan diterimanya segala doa-doa manusia. Perbanyak taubat pada bulan ini. Salat taubat dulu Bapak Ibu sebelum tahajud. Salat taubat dulu sebelum salat duha. Perbanyak taubat pada bulan ini. Bulan Syakban bulan diterimanya taubat manusia. Ini Bapak Ibu 4 kemuliaan bulan Syakban. Kita ulang yang pertama apa tadi Pak? Bulan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa tadi Pak? Bulan Nabi berpuasa banyak di selain bulan Ramadan. Yang ketiga bulan diangkatnya amal
amal manusia. Yang terakhir adalah bulan diterimanya taubat dan doa-doa manusia. Inilah 4 bahasan kita malam ini adalah kemuliaan bulan Sya'ban. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu.